Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Gazi. Jadi kita sudah berada di tempat kedua, yaitu masjid yang konon katanya paling atau tua di Kota Gede ini. Jadi kita sudah berada di dalam Masjid Perak ya. Jadi kita akan mengulik seberapa bagusnya cerita atau sejarah di masjid ini. Jadi kita langsung saja datangkan narasumber, yaitu Pak Jindar. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini, oke? Selamat siang Pak Jindar dengan Pak Jindar. Selamat siang. Ya. Dengan Mas apa ya? Ya, saya perkenalkan, nama saya Gazi. Mas Gazi. Ya, dari MBS Yogyakarta. MBS, nggih. Jadi saya mau minta Bapak untuk menjelaskan sejarah masjid ini, Pak. Dari mulai dibangun, mungkin tahun dibangun sampai sekarang, apa yang dirubah-rubah atau ya seperti itu, Pak. Ya, kita mulai dari sejarah Masjid Perak. Itu pada awalnya itu dibangun tahun 1937. Jadi sebelum merdeka ya, sebelum ada NKRI ya, tahun 1937, terus selesai bisa digunakan 1939. Nah, kenapa kok dibangun Masjid Perak ini pada di dekat ini kan di selatan itu ada Masjid Mataram ya, Masjid Gede Mataram. Yaitu karena yang pertama bahwa Masjid Gede itu sudah waktu itu sudah ya boleh dikatakan sudah penuh ya, untuk karena hanya satu-satunya masjid yang ada di Kota Gede kan Masjid Mataram ya. Nah, terus kemudian juga ada beberapa kesulitan ketika masyarakat yang dalam hal ini yang Muhammadiyah ya, kegiatan di sana itu agak kesulitan, harus izin keraton Jogja, Solo ya, itu. Oh, Solo juga, Pak? Ya, karena masjid itu memang ada dua keraton Jogja dan Solo. Nah, terus juga kenapa kok namanya Perak itu ya, selain tempatnya di Kota Gede, waktu itu masih Kota Perak ya, kota banyak pengusaha perak, tapi ada makna yang lebih mendalam, yaitu firok. Firok itu artinya pemisah ataupun yang membedakan, turkon mungkin ya, kalau ada membedakan antara yang membeda ya. Nah, dulu kan Masjid Mataram itu masih katakanlah masih sangat tradisional ya, sangat tradisional, sedangkan perkembangan masyarakat Muhammadiyah mengendaki yang sudah lebih apa ya, lebih reformis mungkin ya, lebih modern mungkin. Nah, terus itu ide dibangun Masjid Perak ini, meskipun letaknya tidak jauh dari Masjid Mataram ya. Dengan begitu maka masyarakat kita itu menjadi lebih mudah untuk kegiatan keagamaan. Tuh kira-kira begitu. Tapi ini Masjid Perak ini ada sentuhan peraknya itu enggak sih, Pak? Sebenarnya ya karena dulu ya itu tadi. Nah, intinya ya sekedar nama saja sebetulnya. Tapi kok ada yang mengatakan ini yang ada di cagak-cagak ini perak kualitas apa di bawahnya itu ada sabuk kecil. Nah, itu kan ada tulisan tahun berdirinya. Lalu ketika gempa itu masjid kita ini sudah menurut ahli bangunan sudah nggak bisa dipertahankan karena konstruksinya tahun 2006 itu gempa 2000 ya. Konstruksinya sudah rusak, jadi sudah lepas, tembok-temboknya itu sudah patah ya. Lalu itu sambil mencari dana, sambil mulai direncanakan, akhirnya mulai dibangun itu 2009
2009 itu betul-betul diratakan nih Masjid Perak yang lama itu dirobohkan terus dibangun sampai 2012 itu selesai, diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu Pak Din Samsudin ya, itu 2013 bulan Januari Pak ya, diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Dan ini dipertahankan, ini asli, ini kayu-kayu ini, kayu yang 4 ya, soko gurunya 4 itu asli, terus bentuk-bentuknya itu asli seperti dulu, bentuk depan ya, cagak yang itu gede-gede itu seperti aslinya. Nah tapi ditambahi, ini ada lantai 2 ini ya, sudah. Oh jadi sebetulnya cuma lantai 1? Sebetulnya cuma lantai 1, terus ditambahi lantai 2. Ada beberapa ruang itu bisa untuk kegiatan remaja ya. Juga bisa untuk kalau ada tamu menginap itu bisa di lantai 2. Tuh. Berarti selama dirobohkan itu ini nggak menghilangkan nilai-nilai keasliannya ya Pak? Misalnya kan tadi kan dirobohkan, tapi dibangun semirip mungkin seperti ya, betul. Masjid. Ya dipertahankan nih, bentuk aslinya itu dipertahankan. Karena kan ini termasuk sebetulnya masuk cagar budaya ini ya, cagar budaya. Sehingga ketika dibangun pun harus mempertahankan bentuk aslinya. Ya meskipun tidak bisa 100% asli, tapi kan yang pokok-pokok itu ada keaslian. Ya bentuk itu ada kuncung ya, kuncungnya itu ya seperti dulu ya seperti itu. Terus cagak yang bulat-bulat besar itu ya seperti itu. Tapi sampai sekarang masih ramai Pak? Alhamdulillah untuk masjid ini sudah makmur ya, sudah lumayan kegiatannya itu sudah setiap puasa apalagi ya Pak? Apalagi kalau bulan puasa banyak kegiatan. Nah selama ini kan dirobohkan dulu. Nah kita sholatnya itu menggunakan tempat di SMA Muhammadiyah 4 yang waktu itu juga sedang dibangun, belum selesai, itu digunakan untuk sholat. Jadi geser ke selatan sementara selama ini dibangun. Ya, terus ya seperti ini sekarang sudah lumayan, sudah bagus. Tapi ini sama SMA 4 nya dekat banget ya Pak? Nah, dari dalam. Iya. Jadi ini di komplek SMA Muhammadiyah 4. Tapi lebih dulu masjidnya daripada SMA-nya. Ini ya sama-sama milik wakaf untuk Muhammadiyah. Ada SMA Muhammadiyah 4. Terus yang terbaru itu yang sebelah timur. Yang sebelah timur itu bangunan yang paling baru. Jadi itu tempat ya untuk pertemuan, untuk pengajian, dan di atasnya untuk kelas SMA. Oh, dipakai juga ini Pak? Ya, karena wakaf ya. Yang punya tanah itu diwakafkan untuk Masjid Perak. Nah, terus kita kerjasama dengan Mupat. Karena Mupat waktu itu butuh kelas, butuh ruang kelas ya, akhirnya itu lantai 2 itu untuk kelas. Oh, okay. Yang bawah untuk kegiatan masjid, kegiatan masyarakat. Jadi ini istilahnya perluasan masjid ya. Ada yang wakaf itu ya. Oh, okay. Yang terbaru itu setelah ini. Tapi kok ya saya lihat nih masih bagus. Kok saya pikir masih lama, tapi kok bagus banget, ternyata dirobohin. Dirobohkan dulu, betul-betul dirobohkan, diratakan terus dibangun lagi. Tapi masih dipertahankan bentuk asli ya. Ya kurang lebih 80% masih asli bentuk-bentuknya. Oke, baik. Jadi gitu ya. Yeah, sejarah ya. Masjid Perak ini. Sejarahnya ini sejarah sudah lama ya, sebelum merdeka nih.
tahun 1937 ya, itu dibangun sebelum saya lahir ya. Mungkin Bapak Mas Suhoji belum lahir ya. 37. Oke, baik, cukup segitu aja para pemirsa MBS TV yang saya cintai dimanapun kalian berada. Cukup sekian, semoga informasi sejarah Masjid Perak ini sebagai tambah-tambah ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua ya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.